Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika nastaghith fa'aghithna wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin abada wa aslih lana sya'nana kullahu. Alhamdulillahi rabbil alamin, bari'il khalaiqi ajma'in, wassalatu wassalamu ala ashrafi wa afdali anbiya'ihi wa rusulihi, habibihi wa najibihi wa sofiyihi wa khiratihi ala khalqihi, al-mahmud al-ahmad al-abd al-mu'ayyad al-mustafa al-amjad abil qasim al-mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ala alihi at-tayyibin wal tahirin al-ma'sumin wa ashabihi al-muntajibin, siyama baqiyatillahi fil aradin. Ajalallahu ta'ala wa syarih waj'alna jami'al mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat min atba'ihi wa junudi amma ba'd. Ikhwani wa akhwati al-a'izzah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian 40 hadis kita, al-arba'una haditsan, Imam Sayyid Ruhullah Al-Musawi Al-Khumaini, dan kita telah sampai pada hadis yang ke-16. Nah, mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita taufik dan kesanggupan lewat pengajian kita ini kita bisa menuntaskan 40 hadis dari Al-Arba'una Haditsan dari Imam Al-Khumaini qaddasallahu ta'ala sirrahu syarif. Hadis yang ke-16 berbicara tentang as-sabr atau kesabaran. Nah, riwayat dari, saya tidak perlu baca ya sanad-sanadnya karena akan mengambil waktu, silahkan merujuk ke kitab beliau Al-Arba'una Haditsan. Riwayat dari Abu Basir, an Abi Basir, sami'tu Aba Abdullah alaihi salam yaqul, mendengar Abu Abdullah Imam Ja'far as-Shadiq alaihi salam berkata seperti ini: Innal hurra hurrun ala jami'i ahwali. Kata Imam Ja'far as-Shadiq alaihi salam, manusia yang bebas atau insan yang bebas itu dia bebas dalam semua keadaannya. Jadi orang itu dikatakan bebas ketika dia benar-benar bebas, bukan bebas dalam satu kondisi kemudian di kondisi lain dia menjadi hamba atau menjadi budak. Kalau bebas dia harus bebas dalam segala hal. Al-hurru, innal hurra hurrun ala jami'i ahwali. Nanti maksudnya apa? Dengan penjelasan akan menjadi bisa dimengerti nanti. Inna badhu naibatun sabara laha. Jadi orang yang bebas itu kalau seandainya dia ditimpa oleh sebuah musibah, ujiannya, dia akan bersabar. Artinya ujian tidak akan merubahnya menjadi manusia yang tidak bebas. Saya kasih contoh kecil aja ya. Ada orang yang boleh jadi dalam keadaan biasa, situasi dan kondisi yang biasa, dia tidak pernah mengambil hak orang lain. Tapi ketika dia diuji dengan kesempitan ekonomi, dia sudah tidak bebas lagi. Dia terjerat dengan mengambil hak orang lain, sudah tidak bebas lagi nih. Jadi dengan sebuah ujian kondisinya berubah. Yang asalnya dia tidak pernah mengambil hak orang lain, begitu diuji dengan kesempitan ekonomi dia menjadi pencuri. Ya, tapi kalau orang yang bebas dalam keadaan apapun, kebaikannya tetap dipertahankan. Inna badhu naibatun sabara laha. Kalau dia terkena musibah maka dia akan bersabar. Wa in tadakat alaihil masaibu lam taksirhu. Dan meskipun dia diuji dengan musibah-musibah yang bertubi-tubi ya, meskipun musibah itu silih berganti ya datang padanya, lam taksirhu, tidak akan menghancurkannya. Dia tetap menjadi pribadi yang bebas, insan yang bebas. Wa in usira, meskipun kemudian dia ditawan, dia tidak berubah. Wa kuhira, meskipun dia dibuat tidak berdaya. Wastubdila bil yusri usra, meskipun keadaannya yang asalnya mudah, lapang, diubah dengan keadaan yang susah dan sempit.
Kama kana Yusuf as-Siddiq al-Amin. Imam Ja'far as-Shadiq alaihissalam mencontohkan pribadi yang seperti ini seperti Nabi Allah Yusuf, ya, al-Amin yang terpercaya, as-Siddiqul Amin, ya, yang jujur dan terpercaya. Lam yudrir hurriyatahu an istu'bida wa quhira wa usira wa lam tudrirhu dhulmatul jubbi wa wahsyatuh wa ma'na lahu. Nanti akan kita lanjutkan. Seperti Nabi Allah Yusuf alaihissalam as-Siddiqul Amin. Jadi Nabi Allah Yusuf juga punya predikat as-Siddiq, ya, artinya Siddiq itu tidak pernah berdusta, tidak pernah berbohong. Al-Amin dan pemegang amanah, jujur. Lam yudrir, jadi sama sekali tidak merusak, ya, kebebasannya meskipun dia kemudian dijadikan sebagai budak. Ya kan, ketika dibuang oleh saudara-saudaranya ke dalam sumur itu kan kemudian dia diperjualbelikan sebagai budak, ya. Artinya ketika dia menjadi budak dia tetap bebas. Orang memperlakukannya sebagai budak tapi dia pribadi yang bebas. Ada orang-orang yang bukan budak tapi nanti kita lihat ternyata dia adalah budak. Meskipun dia diperlakukan atau diperjualbelikan sebagai budak, wakuhira, ya, dan dikuasai sehingga dia kan ditemukan, kan berarti yang menemukan ini yang berkuasa atas Yusuf. Wa usira, meskipun dia kemudian ditawan. Walam tudriru, dan juga tidak merubah, ya, kebaikan Yusuf, ya, atau pribadi Yusuf alaihissalam, kegelapan tempat di mana ia dibuang di dalam itu. Dzulmatul jub wahsyatu, dan ketika dia sendirian, artinya kan ada saat-saat beliau itu dalam waktu yang panjang sendirian dalam sumur itu, dia tidak tahu apakah ada orang yang datang akan menolongnya atau tidak. Jadi bayangkan ya, ketika dibuang itu berarti kan orang itu, saudara-saudara, bisa mencari tempat yang kira-kira tempat itu sudah tidak ada orang yang datang lagi. Dan meskipun itu adalah sebuah sumur, ini sumur yang sudah sebenarnya bukan jalur yang dilalui lagi oleh para kafilah, tapi Allah yang berkehendak lain, sehingga Allah melewatkan kafilah untuk melihat sumur yang sudah lama tak tersentuh itu. Dan bayangkan ketika dia dibuang di tempat yang dia tidak punya harapan, kira-kira ada orang yang datang untuk menolongnya, bagaimana hal itu tidak merubah dia sebagai pribadi yang baik. Walam tudrirhu dzulmatul jubbi wa wahsyatuhu, dan kesendiriannya, wa manalahu, dan apa yang dia dia alami, ya, ila, sampai akhirnya, bukan waktu yang sebentar, ya, ila an manallahu alaihi, sehingga Allah memberikan anugerah padanya. Faja'alal jabbar al-ati lahu abdan ba'da idh kana lahu malikan. Ya, kesabaran Yusuf ini itu kemudian dia jalani, dan Allah SWT menganugerahkan padanya yang asalnya dia hamba, kemudian dia menjadi raja bagi yang sebelumnya raja baginya. Allah merubah keadaan di mana raja yang dulu membelinya sebagai budak, ya, dari orang-orang yang menemukan Yusuf di mana itu di dalam sumur, kemudian Yusuf diberikan tempat oleh Allah sehingga raja itu tunduk dan menjadi hamba bagi Yusuf alaihissalam. Dia mematuhi dan mentaati apapun yang diucapkan oleh Yusuf alaihissalam. Fa'arsalahu, dan bukan hanya itu, Allah kemudian mengangkatnya sebagai Rasul. Wa rahima bihi ummatan, dan dengannya Allah merahmati satu umat. Luar biasa. Artinya Yusuf yang seperti ini dulunya dia dibuang sendirian, tidak punya harapan untuk hidup, tapi karena dia sabar dan apapun yang menimpanya itu tidak merubah dirinya, maka Allah memberikan berbagai macam anugerah, dari mulai berubah, dari mulai budak bagi raja, kemudian dia menjadi raja bagi raja yang dulunya membelinya, dan kemudian dia diutus sebagai Rasul. Dan bukan hanya itu, satu umat selamat karena Yusuf alaihissalam. Rahimah bihi ummatan. Wa kadzalika sabr. Al-Imam Ja'far as-Shadiq alaihissalam kemudian melanjutkan, wa kadzalika sabr.
Seperti itulah kesabaran. Yu'aqibu khairan, sabar itu akan mendatangkan akibat yang baik. Yu'aqibu khairan. Fasbiru, dengan begitu sabarlah. Ya, dunia ini waktu sebentar, tidak lama. Memang Allah sudah mengatakan walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Artinya sabar, apapun yang menimpamu, peristiwa apapun sudah memang tidak bisa diomongkan. Ya, tapi bersabarlah. Fasbiru wawattinu anfusakum ala sabr, ya, dan persiapkan dirimu untuk mengarungi kesabaran, karena di hadapan ini ada banyak peristiwa yang boleh jadi di luar prediksi kita. Tidak tahu kita musibah apa yang akan menimpa kita, tidak tahu kita. Tu'jaru, nanti kamu akan diberi imbalan oleh Allah SWT. Yang berikan imbalan Allah, ya, yang maha segala-galanya. Ini hadis selesai sudah, ya, mudah-mudahan dipahami ya hadisnya. Nah, sebenarnya yang dimaksud dengan perbudakan di sini adalah bahwa manusia itu harus bebas. Maksudnya bukan bebas dia merdeka dari statusnya sebagai budak, bukan kemerdekaan yang seperti itu dimaksud. Tapi ini kemerdekaan lain yang dimaksud, yaitu apa? Bahwa manusia itu harus bebas dari tawanan syahwatnya, dari tawanan hawa nafsunya, dari tawanan keinginan-keinginan buruknya. Manusia harus bebas. Kadang-kadang manusia itu bukan budak. Sekarang ini kan tidak ada kan budak, atau tidak ada kan? Ya, orang tidak ada jadi budak ya, tapi banyak budak. Dan boleh jadi orang itu di zaman tertentu statusnya budak, tapi dia sebenarnya bukan budak ketika dia tidak terjerat oleh hawa nafsu. Boleh jadi orang itu bebas, merdeka, dia bukan milik siapa-siapa, tapi ketika dia dijerat oleh hawa nafsunya dan kemauan-kemauan buruknya, pada hakikatnya dia adalah budak. Nah, setelah membawa riwayat ini, yang umum ini berbicara dalam suatu fasal ya, atau pasal dalam kitab Al-Arba'una Haditsan, itu tentang bahwa menjadi tawanan syahwat itu menjadi sumber ya segala keterjeratan. Beliau mengawali keterangannya dengan yang seperti ini. Ketahuilah wahai manusia, ketahuilah bahwa seandainya manusia itu berada dalam kuasa syahwatnya dan keinginan-keinginan dirinya, ya, kemauan-kemauan dirinya, maka sebenarnya dia telah menjadi budak bagi dirinya sendiri. Dan semakin dia terjerat, maka semakin dia terhina, semakin dia menjadi hamba, ya, semakin dia tidak berdaya. Jadi semakin dia terjerat, semakin dalam keterjeratannya dengan syahwat dan kemampuan diri, maka dia semakin membudak, semakin menghina, semakin tidak berdaya. Kita kalau melihat diri kita, atau kita melihat ada banyak manusia, itu dia tunduk mutlak, taat mutlak, ya, pada keinginan-keinginan hawa nafsunya. Jadi pokoknya ketika dirinya ingin apa saja, dia kemudian tunduk seakan tidak berdaya, dan dia berusaha untuk memenuhi apa yang menjadi keinginan dirinya. Berbahaya. Jadi ketika manusia akhirnya dia tunduk pada keinginan-keinginan diri, tentunya ini keinginan-keinginan yang negatif ya. Kalau keinginan yang positif, ahlan wa sahlan ya, tapi ini keinginan-keinginan yang negatif. Atau dengan kata lain, manusia itu tunduk pada an-nafs al-ammarah bis-su', ya, pada diri yang mengajak untuk berbuat keburukan. Dan kalau sudah begitu, manusia itu sebenarnya sudah dia tidak berdaya, dia sudah ikuti apa saja yang dia inginkan, dia ikuti. Dan banyak orang yang seperti itu. Kita sekarang mengenal dengan masyarakat yang hidup hedonis ya. Hedonis itu budak nafsu, para budak nafsu. Artinya dia berusaha untuk memuaskan, pokoknya apapun yang diingini oleh nafsu ini
dia coba untuk penuhi. Jadi dia sudah muti, ya, tunduk, patuh, ya, tidak berdaya terhadap keinginan-keinginan hawa nafsu. Ini manusia sudah tidak ada harganya lagi, tidak ada nilainya lagi. Yang pegang kendali sudah bukan jiwanya, bukan ruhnya, tapi yang pegang kendali adalah hawa nafsu. Al-Imam Al-Khomeini qaddasallahu ta'ala sirrahu syarif, dia kemudian berkata bahwa ketika manusia membiarkan dirinya itu tunduk pada hawa nafsunya, bukan tidak mungkin, ya, suatu saat nanti dia kemudian bahkan mengunggulkan hawa nafsunya ini melebihi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika Allah mengatakan A, kemudian hawa nafsunya ingin B, dia abaikan yang Allah inginkan dan dia dahulukan B. Dan sebenarnya kita tidak sadar loh, setiap kali kita bermaksiat itu kita sedang mendahulukan diri kita ketimbang Allah Subhanahu wa ta'ala. Dianggap musyrik itu cuma nyembah berhala, enggak, sudah jarang orang nyembah berhala sekarang. Nyembah gunung jarang orang nyembah gunung sekarang, enggak ada. Yang banyak itu orang musyrik tapi dia menjadikan Tuhannya adalah hawa nafsunya, dan itu diabadikan di Al-Qur'an. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Tidakkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Musyrik, tidak sadar, merasa muwahhid, ya, merasa menyembah Tuhan yang Maha Esa, padahal dia sedang menjalani kemusyrikan. Tidak pakai berhala, tidak pakai batu, tidak pakai pohon, tidak pakai matahari, tidak pakai bulan, ya, tidak pakai arca, tapi dia pakai dirinya. Nah, ya, jadi ketika manusia membiarkan dirinya untuk apa namanya itu, untuk mengikuti hawa nafsunya, maka dia akan sampai pada titik di mana dia akan mendahulukan hawa nafsunya atau ketaatan terhadap nafsunya atas ketaatan kepada yang menciptakan langit dan bumi dan yang menciptakan dirinya. Nah, dan jika itu terjadi, maka kemuliaan manusia akan hilang. Kapan manusia itu menjadi bebas? Ketika manusia menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika manusia menghamba kepada Allah, ketika itu dia meraih kebebasan. Kenapa kok begitu? Karena ketika manusia menghamba kepada Allah, berarti dia sudah bukan hamba lain-lain, bukan budak nafsu, bukan budak harta, bukan budak manusia, ya. Dia menjadi hamba Tuhan. Kapan manusia meraih kemerdekaan hakikinya? Artinya banyak manusia yang boleh jadi ia tidak dijajah oleh orang lain, tidak diperbudak oleh orang lain, tapi dia diperbudak oleh hawa nafsu, oleh dirinya sendiri, dan tak sadar dia. Wa na'udzubillahi min dzalik. Dan ketika manusia, ya, menjadikan hawa nafsunya itu seperti itu, maka kemuliaannya hilang, gitu. Dan dia terjerumus dalam kehinaan yang luar biasa. Manusia seperti ini adalah manusia-manusia yang kadang silau dengan harta dunia. Kalau tadi kan budak itu kadang-kadang menjadi budak keinginan-keinginan dirinya. Kadang-kadang di antara keinginan dirinya adalah harta. Dan kalau harta, maka dia akan tunduk kepada siapapun yang berharta. Jadi kalau dia melihat orang berharta, meskipun orang itu katakanlah penjahat, meskipun orang itu adalah orang yang jahat, meskipun orang itu orang yang peranginya buruk, tapi hanya karena dia berharta, maka manusia akan merendahkan dirinya, akan tunduk, akan menghormatinya, ya, akan menjilatnya. Kalau manusia sudah terjerat oleh hawa nafsunya, dan diantara apa yang diingin adalah harta dan dunia, maka terhadap semua yang punya dunia dan punya harta, dia akan menjadi budaknya. Nah, kata yang ini, wa yakhdha li ahli dunya wa yanhani qalbu amamahum wa amama dabil ja wal hasham. Jadi orang yang seperti ini, dia kemudian akan tunduk kepada orang-orang yang punya dunia, dan hatinya akan patuh, ya, tunduk, pasrah kepada mereka, dan kepada mereka yang punya kedudukan dan punya jabatan. Orang yang seperti ini, kata yang ini, siap hina demi syahwat dan ambisi. Orang yang seperti ini, ketika dia sudah menjadi budak keinginan-keinginan nafsunya, maka dia siap menerjang segala nilai dan norma.
dalam rangka meraih apa yang dia inginkan, semua nilai-nilai agama, norma, etika dia siap terjang. Ya, kadang-kadang jangan heran dalam dunia, kalau di tengah-tengah masyarakat Indonesia atau masyarakat Timur itu, kita seringan mendengar ada orang-orang hanya demi harta kemudian dia menjadikan tumbal. Siapa yang menjadikan tumbal? Kadang-kadang anaknya. Bayangkan manusia kadang-kadang ketika dia menjadi budak nafsunya hanya untuk harta, dia siap mengorbankan anaknya. Wa na'udzubillahi min dzalik. Dan kadang-kadang keluarganya, anak gadisnya. Terjadi. Jangan kaget. Intinya dia siap untuk menjual harga dirinya karena dia sudah terjerat oleh nafsu. Zaman sekarang ini yang paling membuat kita menangis adalah ketika anak-anak muda kita terjerat dengan narkoba. Ya, orang yang sudah terjerat dengan narkoba sudah tidak punya harga diri. Kalau apalagi kalau itu wanita, dia tidak kenal harga diri. Dia dengan mudah memberikan dirinya asal dia dapat obat itu dalam rangka memuaskan nafsu. Alhamdulillah terjadi. Artinya orang yang kemudian menjadi budak bagi nafsunya, siap-siap dia untuk menjadi sangat hina. Dan bahkan dia sudah tidak lagi mengenal harga diri. Dia sudah tidak memberikan harga pada dirinya. Dia jual murah dia. Nah, Imam Khomeini kemudian berbicara tentang karakter penyembah dunia. Nanti akan dikaitkan dengan kesabarannya. Tapi pembahasannya dia mulai dengan hal ini. Beliau berkata, "Inna abidad dunya wa abidar raqabat adzatiyah ya'budun kulla man ya'lamuna anna ladaihi dunya aw yahtamilun annahu min dzawid dunya wa yakhda'una lah." Ini orang-orang yang menjadi budak dunia dan budak keinginan-keinginan dirinya, nafsunya maksudnya, itu dia akan menyembah siapapun yang dia ketahui bahwa mereka punya sedikit dunia, atau diduga ini kayaknya ini orang kaya ini punya kekayaan yang luar biasa. Cukup menduga saja dia siap untuk menghamba dan tunduk padanya. Karena itu kemudian kata Imam Khomeini, manusia itu perlu melakukan penyucian diri. Artinya selamatkan dirimu. Jangan sampai kamu hidup sementara kamu tidak sadar sebenarnya kamu ini menjadi budak hawa nafsu. Dan sebenarnya yang menjajah dirimu, yang menghinakan dirimu, ya dirimu sendiri. Nah, untuk selamat dari menjadi budak nafsu, itu manusia perlu melakukan pembenahan diri, ya, atau penyucian diri. Dan tentu penyucian itu dengan dua jalan, dengan ilmu dan dengan amal. Ya, pembenahan diri itu dengan apa? Dengan ilmu dan dengan amal. Nah, dengan amal seperti apa? Kata beliau, Al-Imam Al-Khomeini qaddasallahu ta'ala sirrahu syarif, ya manusia, kata beliau, dengan amal itu dia harus melakukan ar-riyadhah asy-syar'iyyah. Riyadhah syar'iyyah itu dia perlu untuk melatih dirinya dan mengikat dirinya dengan kaidah-kaidah syariat, dengan hukum-hukum syariat. Artinya dia kan dia hamba Tuhan. Dia kalau dia mau lepas dari budak nafsu, ya dia harus melatih dirinya untuk mengikat dirinya dengan hukum-hukum syariat. Disitulah kata kebebasan. Sementara orang mengatakan, waduh, beragama itu berat ya, kita akhirnya harus bangun di pagi hari, harus sholat, harus ini, punya kewajiban-kewajiban, padahal itu kebebasan di situ. Kalau kamu tinggalkan ini, kamu akan menjadi budak hal-hal yang lebih buruk daripada yang menciptakan. Tapi kalau kamu menjadi hamba Tuhan, Tuhan lewat syariatnya akan mengantar kamu kepada kemuliaan yang tinggi. Kalau kamu tinggalkan Tuhan dan kamu ikuti hawa nafsumu, maka kamu akan menjadi budak-budak manusia yang akan menghinakanmu.
yang akan menjeratmu. Seperti itu. Jadi dengan amal, bagaimana caranya? Dengan ar-riyadhah asy-syar'iyyah, dan melatih diri untuk melawan apa yang diinginkan oleh hawa nafsu. Jangan terus katakan iya kepada hawa nafsu. Kalau kamu ingin ini, katakan tidak sekarang, nanti. Unda. Kalau ini tidak. Apalagi kalau kita katakan ini tidak baik dan buruk, tidak. Meskipun memberikan keuntungan yang cepat bagi kita, yang besar bagi kita. Kalau ini tidak baik, tidak. Meskipun kamu menginginkan, meskipun boleh jadi enak rasanya, menyenangkan dan lain sebagainya, katakan tidak. Dan kata Imam Khomeini, kalau Anda melatih diri Anda untuk tidak tunduk pada kemauan-kemauan hawa nafsu, mungkin di awal-awal berat, tapi dengan berjalannya waktu, hawa nafsu sudah tidak punya kekuatan untuk menjeratmu lagi. Itu dengan amal. Kemudian dengan ilmu. Adapun dengan ilmu, kata Imam Khomeini, beliau katakan seperti ini. Anda harus pahamkan diri Anda bahwa yang selain Allah, jadi Anda ketika hendak menjadikan diri Anda hamba selain Tuhan, Anda harus pahami bahwa yang selain Allah itu juga hamba seperti Anda. Ketika hamba seperti Anda, juga sama tidak berdaya seperti Anda. Sebagaimana Anda tidak bisa memastikan terwujudnya sesuatu, mereka pun dengan segala kekayaannya, mereka juga tidak punya kemampuan memastikan terwujudnya sesuatu. Tidak mampu, mereka terbatas juga. Artinya kalau seandainya sedianya Anda ini mau menghamba, ingin tunduk, tunduklah pada yang maha segala-galanya. Jangan tunduk pada yang tidak berdaya seperti ini. Kenapa kamu kehilangan kewarasanmu? Ya. Dengan amal tadi ya, dengan ilmu ini. Artinya kita harus memahami bahwa yang selain Tuhan itu sebenarnya sejajar dengan kita, sama, tidak berdayanya seperti kita. Satu-satunya kekuatan yang maha kaya mutlak, yang maha kuasa mutlak, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain Allah, semuanya bergantung. Dan kenapa kamu mengabdikan dirimu kepada yang bergantung sama seperti itu? Kalau kamu mau mengabdi, mengabdilah kepada yang tidak bergantung pada apapun, kepada yang maha segala-galanya. Yang ini tidak mengatakan bahwa ketahuilah bahwa selain Tuhan tidak ada satupun yang mampu memastikan bahwa apa yang diinginkan pasti terjadi. Tidak satupun. Saya kasih contoh. Apakah orang dengan kekayaannya bisa membeli cinta? Tidak bisa. Cinta tidak bisa dibeli. Tapi Allah maha menundukkan hati. Orang ini yang paling kaya sekalipun, dia tidak bisa membuat setiap wanita jatuh cinta padanya. Tidak mampu dia. Terbatas. Nah, kata yang ini, orang yang tidak punya kemampuan untuk menundukkan satu hati, bagaimana kamu mengabdikan dirimu padanya? Nah, yang ini mengingatkan bahwa kalau kamu mau tunduk, tunduklah pada yang kekayaannya mutlak. Antumul fuqara ila Allah wallahu wal ghaniyul hamid. Kalau mau tunduk, tunduklah kepada yang maha kaya. Jangan tunduk pada selainnya. Nah, dan ketika engkau tunduk kepada Allah SWT, di saat itu engkau bebas dari segala macam bentuk penghambaan. Ya, begitu kamu tunduk kepada Allah, begitu kamu menghamba kepada Allah, maka saat itu juga kamu bebas dari segala macam bentuk perbudakan, kata Al-Imam Al-Khomeini. Kemudian yang Khomeini membawakan riwayat dari Al-Imam Ja'far as-Shadiq alaihi salam yang berkata, al-ubudiyatu jauharatun kunhuhar rububiyah. Ya, penghambaan itu adalah sebuah makna, ya, sebuah hakikat, ya, sebuah substansi, ya, yang hakikatnya adalah ketuhanan. Jadi Anda tidak boleh sembarang menghamba. Anda kalau mau menghamba, menghambalah kepada Tuhan. Karena kalau Anda menghamba tidak kepada Tuhan, di saat itu Anda sedang merendahkan diri Anda, sedang menghancurkan diri Anda, sedang menghinakan diri Anda. Al-ubudiyah jauharatun kunhuhar rububiyah. Kata yang ini, hasil menghamba kepada Allah itu nanti jiwa Anda akan mengalami kemuliaan, akan mengalami keagungan, di mana Anda pantang, ya, untuk
tunduk dan taat kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda hanya akan tunduk kepada Allah, atau Anda hanya akan tunduk kepada orang-orang yang Allah perintah Anda untuk tunduk padanya. Jadi makanya ketika kita taat kepada Rasul, kita taat kepada Rasul bukan karena Rasulnya, bukan. Mohon maaf. Kenapa kita mengagungkan Rasul? Karena Allah memerintah kita untuk taat kepada Rasul. Atiullah wa atiur Rasul wa ulil amri minkum. Jadi kebesaran Ar-Rasul bukan karena Ar-Rasul sendiri, tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia perintah kita untuk taat kepada orang ini, maka kita taat. Nah, yang ini tidak mengatakan bahwa ketika seseorang benar-benar menghamba kepada Allah, maka dia sampai pada kebebasan mutlak. Betul-betul dia tidak bisa diatur oleh siapapun. Dia tidak bisa dikendalikan oleh siapapun, bahkan dia tidak bisa dikendalikan oleh dirinya sendiri, tidak bisa dia. Hawa nafsunya tidak mampu, karena dia sudah menghamba kepada Tuhan. Hawa nafsunya ingin A, tapi Tuhan mengatakan A jangan lo ya, B jangan lo ya, C jangan lo ya. Dia tunduk kepada Tuhan. Bahkan dirinya tidak mampu memperdayanya. Itu hamba sejati, dia akan menjadi manusia bebas sejati. Yang Ali bin Abi Thalib alaihissalam punya pernyataan yang menarik, yang ini juga dikutip oleh Imam Al-Khumaini. Kata ini Imam Ali bin Husain, maksudnya Imam Ali Zainal Abidin ya. Kata beliau, inni la'anafu an atlubad dunya min khaliqiha fa kaifa min makhluqin mithli. Luar biasa ini kata-kata. Aku ini, kata Imam Ali As-Sajjad, aku ini bahkan enggan, tanda kutip enggannya, untuk minta dunia kepada yang mencipta dunia. Karena apa? Karena dia tahu kebutuhanku, nggak perlu aku minta. Aku ini loh enggan untuk minta dunia kepada yang menciptakan dunia ini, kepada Tuhan maksudnya, tanda kutip maksudnya. Sebab Tuhan itu aku nggak perlu minta, dia tahu kebutuhanku. Ini bukan berarti minta tak boleh loh ya. Tapi aku nggak gampang-gampang minta kepada Allah, aku minta ini, seakan-akan Tuhan nggak ngerti kebutuhan kita. Dan kalau terhadap Tuhan saja aku seperti itu, bagaimana dengan makhluk sepertiku? Tidak mungkin aku minta padanya. Emang dia punya kemampuan apa? Dipahami ini ya. Al-Imam Al-Khumaini radhiyallahu ta'ala sirruhu syarif kemudian menyinggung bahwa banyak orang kaya tapi bermentalitas miskin. Banyak orang kaya. Kadang-kadang Anda itu ada orang yang punya kekayaan yang luar biasa, ada orang yang biasa-biasa saja cukup. Kadang-kadang orang yang biasa-biasa saja ini kalau Anda pinjam uang padanya dengan mudah dia berikan, padahal dia punya pas-pasan. Tapi Anda pinjam pada orang kaya, kadang-kadang perhitungannya luar biasa. Ada banyak orang kaya ini mental miskin. Dan tanda bahwa orang kaya itu mental miskin ketika dia kikir. Kekikiran itu tanda bahwa mental kiri. Orang yang mentalnya kaya, dia tidak pernah kikir. Karena apa? Karena dia yakin bahwa dia punya kemampuan untuk menghasilkan sesuatu. Nah, ya, ada banyak orang kaya tapi mentalnya miskin. Contoh, orang kaya mentalnya miskin ya, sudah kaya, sudah punya duit banyak, masih korupsi, masih mengambil hak orang lain, mental miskin. Padahal orang yang mencuri itu orang yang miskin. Kalau ada orang kaya mencuri, ya berarti dia kaya tapi mentalnya mental kiri. Ya. Jadi kalau sekarang kita tidak usah bicara orang, kita bicara diri saya ini. Kalau saya masih memberikan izin diri saya untuk mengambil orang lain, berarti kiri. Berarti kita miskin. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Dan kemudian Nawawi mengatakan ada banyak orang-orang yang sebenarnya dia tidak punya apa-apa, dia punya dunia sedikit, penghasilannya cukup dimakan untuk sehari-harinya, dia tidak punya uang yang banyak, tapi mereka punya hati yang lapang, ya, punya mental yang kaya, ya. Dia kemudian punya ketentraman, punya ketenangan, tidak gundah, tidak gelisah. Karena apa? Karena dia hidup dengan mental orang kaya, meskipun keadaannya itu miskin adanya.
Ada banyak orang yang kaya tapi hidup seperti orang miskin. Mengeluarkan duit sedikit, mikir-mikir. Wa na'udzubillahi min dzalik. Ada banyak orang-orang yang dia tidak punya harta, tapi dia melihat harta sama sekali tidak silau, sama sekali tidak mudah kepincut, tidak mudah tergiur dengan dunia. Jadi ketika ada dunia, dia tidak terlihat tamak sama sekali, tidak terlihat rakus pada dunia. Ciri orang yang bermental miskin ketika dia rakus pada dunia, ketika ada satu keuntungan, dia berusaha untuk berebut dan berusaha untuk menindas yang lain supaya yang lain tidak dapat. Mentalnya miskin. Tapi ada orang-orang yang mentalnya kaya, ketika ada kemungkinan atau ada peluang keuntungan, dia melihatnya dengan penuh ketenangan, santai-santai aja. Kalau memang rezeki saya, ya saya dapat, ya tidak apa-apa. Dan kadang-kadang lihat ketika makanan dihidangkan, itu mental rakus dan rakus kelihatan. Ada orang-orang yang mendatangi makanan dengan penuh ketenangan, ada orang-orang yang takut tidak kebagian sehingga bahkan dia bontot, nyimpen dan sebagainya, atau makan cepat-cepat dan sebagainya. Ya. Itu kelihatan kalau ada walimah ya, apalagi prasmanan ya. Kalau yang ambil piringnya cepet-cepet, nabrak-nabrak ya, nyerondol lah, itu mentalnya mental. Tahan dulu. Ya. Nah, ada sate. Al-Imam Al-Khomeini qaddasallahu ta'ala sirrahu syarif mengatakan bahwa itu masih di dunia, padahal nanti ya orang yang terjerat oleh hawa nafsunya, yang menjadi budak nafsunya itu, nanti kalau hijabnya disingkap, nanti bentuk malakutnya itu mengerikan. Sangat hina bentuk malakutnya. Kita ini punya bentuk mulk, punya bentuk malakut, kita punya bentuk zahir, punya wujud zahir, punya wujud batin. Ya. Orang yang terjerat oleh hawa nafsu itu wujud batinnya sangat buruk, sangat hina. Ya, kita tidak tahu kita lihat yang ini menjelaskan seperti apa. Kata beliau, فإذا ارتفعت الحجب تتجلى الصورة الملكوتية للأسر في أغلال الشهوات وسلاسل الرغبات النفسانية وأنها كيف تكون. Kata yang ini, kalau seandainya hijab-hijab disingkap, maka bentuk malakuti dari mereka yang menjadi tawanan ya, belenggu-belenggu syahwat ya, dan rantai-rantai keinginan-keinginan hawa nafsu, Anda akan lihat seperti apa bentuknya. Di mana wujud batin itu disebutkan di Al-Quran? Yang ini mengatakan, Allah berkata, wa wajadu ma amilu hadir. Ya, ayat Al-Quran yang saya baca ini, dan mereka menemukan apa yang mereka amalkan itu hadir. Jadi sebenarnya perangai-perangai kita, perilaku kita ini, perbuatan-perbuatan ini ada bentuk malakutnya, ada wujudnya. Kerakusan kita, ketamakan kita, ya. Na'udzubillah min dzalik. Kesombongan kita, keangkuhan kita, dengki kita. Wajadu ma'amilu hadira. Kemudian Allah juga berkata, laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Jiwa itu nanti dia akan meraih apa yang dia upayakan, apa yang dia usahakan, apa yang dia lakukan. Ya. Kalau yang baik, ya dia akan mendapat kebaikannya. Kalau yang buruk, dia akan mendapat buruknya. Laha ma kasabat, ini tentang kebaikan. Jadi kalau jiwa kita itu mengarah kepada yang baik, dia akan mendapatkan kebaikan. Wa 'alaiha ma kasabat, kalau dia mengarah kepada yang buruk, dia juga akan mendapatkan keburukan. Yang Khomeini kemudian memberikan saran seperti ini. Wa kun hurran fi hadzal alam hatta takuna hurran fi dzalikal alam. Kita diminta untuk bebas di alam dunia ini. Kalau kamu di alam dunia bebas, nanti di alam akhirat kamu juga bebas. Tapi kalau kamu di sini menjadi budak nafsu, ya, budak berbagai macam keinginan-keinginan yang negatif, maka wujudnya nanti kamu di sana juga terjerat oleh perbuatan-perbuatan buruk. Kamu akan tertawan oleh perbuatan-perbuatan, kamu tidak bebas lagi nantinya. Makanya kata ini, kun hurran fi hadzal alam, bebaslah di alam dunia ini, hatta takuna hurran fi dzalikal alam, agar kamu juga akan bebas di alam berikutnya. Nah, sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Pada pasal berikutnya beliau berbicara tentang bahwa menjadi budak syahwat itu adalah pangkal dari segala bencana. Karenanya beliau kemudian berulang-ulang beliau menyarankan segera. Boleh jadi kita ini sekarang yang sedang mengkaji ini, kita sebenarnya sekarang itu masih menjadi budak nafsu.
Saya tidak menunjuk orang lain, saya menunjuk diri saya sendiri. Boleh jadi saya masih menjadi budak nafsu, terjerat oleh hawa nafsu. Boleh jadi. Siapa yang tahu? Orang tidak bisa melihat. Karenanya kata yang ini, segera bebaskan dirimu ya, dari menjadi budak nafsu. Beliau menjelaskan, ketahuilah bahwa selama manusia masih berada dalam jeratan hawa nafsu dan syahwat, dan selama dia masih terikat oleh rantai-rantai syahwat dan amarah ya, maka dia tidak akan pernah mampu untuk mencapai makom-makom maknawi dan ruhani yang tinggi. Jadi dia stuck di situ. Oh, jadi dia terjerat oleh hawa nafsu, kok mau meraih makom-makom maknawi dan ruhani, jauh dia dari itu. Dia tidak mungkin meningkat, tidak mungkin menyempurna dia. Ya dia seperti itu, terjerat dia, tidak bisa melangkah kemana-mana, tidak bisa mengalami mi'raj rohani. Kapan kita bisa meningkatkan jiwa kita? Kalau kita terbebas dari jeratan hawa nafsu. Ketika kita terjerat, kita tidak bisa naik, tidak bisa. Jadi selama manusia terikat, la yastati ayyablughal maqamat al-ma'nawiyyah wa ruhaniyah, dia tidak bisa untuk meraih makom-makom maknawi dan ruhani. Bahayanya di sini. Dan kalau manusia tidak segera membebaskan dirinya dari jerat hawa nafsu, nanti pelan-pelan manusia setelah melakukan dosa-dosa yang kecil, pelan-pelan dosanya semakin besar, kemudian dosa-dosa besar ya, dan kemudian bukan hanya itu, ketika dia sudah melakukan berbagai macam dosa besar, kemudian nanti keimanannya, akidahnya akan menjadi lemah ya. Kemudian dia meningkat lagi, bukan hanya imannya lemah, tapi dia nanti menjadi orang yang ingkar ya. Dan meningkat lagi, dia akhirnya mulai melecehkan para nabi, para rasul, ajaran Tuhan, ayat-ayat. Dia semakin berani sampai pada kelihatan akhirnya terus ngarang sendiri, di agama dikarang sendiri. Pokoknya menurut saya begini, tidak perlu sudah Quran tidak perlu, hukum-hukum Tuhan tidak perlu, para nabi tidak perlu. Kita ini kan diberi sama Allah akal. Nah, meningkat. Ar-Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kata yang ini berkata, ad-dunya mazra'atul akhir. Pastikan dunia ini sebagai lahan yang kamu atau ladang yang kamu sudah menanam di atasnya, dan kamu akan panen di akhirat nanti. Kira-kira tanaman apa yang kita panen di akhirat? Tidak mungkin kan alpukat, kan tidak mungkin durian ya, tidak mungkin kacang ya, tidak mungkin jagung, tidak mungkin. Itu kan kita tanam di dunia untuk kita panen di dunia, kan tidak mungkin kita tanam jagung di sini panennya di akhirat, dan tidak bisa ya. Berarti ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah ladang apa? Ladang kebaikan kita. Kebaikan demi kebaikan, kemuliaan demi kemuliaan. Nanti itu panennya di akhirat. Kata yang ini, kalau kita di hari-hari kita yang terbatas ini kita tidak menanam ya, dan tidak beramal soleh, maka cepat atau lambat kita akan kehilangan kesempatan. Jangan dikira kesempatan itu terus kita punya. Kesempatan bisa hilang darimu. Apalagi kita tahu kan kematian bisa datang kapan saja. Wa na'udzubillahi min dzalik. Ya, kata yang ini, falau annana lam nazra fi hadhihi al-ayyam al-ma'duda wa lam na'mal 'amalan shalihan la fatatna al-fursah. Kita akan kehilangan kesempatan. Kemudian yang ini memberikan bocoran lewat sebuah riwayat dari Ar-Rasul, lewat apa itu, sebuah hadis qudsi ya. Ketahuilah kamu manusia, kamu ini potensimu melebihi langit dan bumi. Kita ini kan melihat ciptaan Allah di langit dan bumi kan luar biasa kan. Allah maha kaya, tak terbatas di langit dan bumi. Anda tahu, Anda jangan meremehkan diri Anda ini sudah lebih besar daripada seluruh langit dan bumi. Ini loh pentingnya. Kita ini kadang-kadang saking kita ini bodohnya tentang diri kita mencari langit dan bumi, padahal diri kita jauh lebih daripada langit dan bumi. Langit dan bumi itu tidak bisa menampung segala keagungan Allah, hanya sebagian kecil dari keagungan Allah. Tapi dalam sebuah hadis sih, la yasa'uni ardi wala samai. Keagunganku itu tidak bisa ditanggung oleh langit dan bumi. Langit dan bumi tidak punya cukup kapasitas untuk menanggung keagunganku, untuk menampung keagunganku. Walakin yasa'uni qalbu abdiyal mu'min. Tapi yang lebih besar potensinya daripada langit dan bumi untuk menampung
dan menyerap keagunganku adalah hati orang mukmin. Jadi kita ini, makanya kan para sufi itu ketika dia sadar dicipta oleh Allah sebagai manusia, dia sudah syukur tok dia loh, dirinya ini lebih daripada langit dan bumi. Masa dia menjual dirinya untuk langit dan bumi? La yasa'uni ardi wala sama'i walakin yasa'uni qalbu abdiyal mu'min. Nah, ini adalah hadis tentang kesabaran. Setelah ini kita akan masuk pada makna sabar. Mudah-mudahan kita masih punya waktu ya. Nah, kita masuk ke makna sabar sekarang. Apa makna sabar? Jadi pasal berikutnya Imam Humaini berbicara tentang makna sabar. Beliau menjelaskan bahwa, nah ini kita kaitkan dengan apa hubungannya terbebas dari jerat hawa nafsu dengan kesabaran. Kata beliau bahwa hasil ketika seseorang berhasil melepaskan dirinya dari belenggu-belenggu hawa nafsu dan penghambaan terhadap diri itu, di antara hasilnya adalah manusia akan mempunyai kesabaran dalam menghadapi berbagai macam musibah dan ujian. Kapan manusia bisa sabar menghadapi berbagai macam ujian? Ketika dia sudah bebas dari jerat hawa nafsu. Selama dia tidak bebas, dia tidak punya kesabaran dalam menghadapi berbagai macam musibah dan bencana. Beliau mengutip definisi yang diberikan oleh salah seorang alim besar yang bernama Nasiruddin At-Tusi, salah satu ulama ternama, ketika mendefinisikan sabar. Kata beliau, sabar itu apa? Innahu kafun nafsi anil jazai inda hululi makruh. Yang artinya sabar itu adalah kemampuan untuk menahan diri ya, dari merintih ketika ada musibah yang datang. Jadi kan manusia dalam hidup ini kan ujian kan silih berganti datang ya. Ada yang kecil-kecil ya, ada yang sedang-sedang, ada yang agak berat, ada yang sangat berat sekali ya. Ada yang musibah-musibah yang betul-betul membuat semacam gempa bumi ya dalam rumah tangga ya, dalam kehidupan kita, luar biasa. Nah, sabar itu adalah menahan diri untuk ya untuk tidak merintih saat musibah datang. Jadi ketika musibah datang dia tetap tegar, tidak kemudian roboh atau terhuyung atau sempoyongan ketika musibah datang. Jadi ketegaran dalam menghadapi berbagai macam musibah dan ujian, ketika manusia tetap tegar, itu dikatakan bahwa dia sabar. Kemudian ada juga yang menafsirkan bahwa sabar itu ya, ini salah seorang arif muhakkik dalam kitab Manazil As-Sairin ya, beliau menjelaskan, ini dikutip oleh Imam Humaini, menjelaskan bahwa sabar adalah imtina'un nafs anisyakwa alal jaza al-mastur ya. Jadi manusia ketika mampu untuk tidak mengeluh atas penderitaan yang tersembunyi. Maksudnya apa? Seperti ini. Kadang-kadang kita itu punya masalah, kita punya kesulitan. Orang yang tidak sabar itu nanti semua orang akan tahu masalahnya, padahal dia tidak tahu kan. Kita ini kan punya masalah kan, tapi kan kebanyakan masalah kita kan tidak ada orang yang tahu kan. Nah, orang yang tidak sabar itu adalah orang yang setiap ketemu orang itu akan tahu semua bahwa yang kita hadapi itu ini. Jadi kita tidak tahan untuk menahan derita kita sendiri. Kita cerita kepada semua orang, saya ini punya masalah ini, saya kekurangan ini, hari-hari saya kayak gini. Jadi setiap ketemu orang, ini orang tahu apa yang sedang dihadapinya. Itu berarti orang tidak sabar. Jadi ketika orang mudah menceritakan masalah-masalahnya ya kepada orang lain, kesulitan-kesulitan kepada orang lain, ini bukan dalam rangka mencari solusi ya, dalam rangka cuma mengeluh dia, itu tanda bahwa dia adalah orang yang tidak sabaran, karena dia ingin semua orang tahu masalahnya, berharap orang-orang itu bisa membantunya, padahal tidak bisa bantu, cuma dengar doang. Ya seperti itulah.
Nah, Imam Khomeini kemudian menjelaskan lagi bahwa ternyata sabar ini, sabar yang sudah luar biasa itu, innallaha ma'as-sabirin ya, makom sabar yang luar biasa itu ternyata kenapa ini? Makom sabar itu bukan makomnya orang-orang tinggi loh ya. Sabar itu makom mutawassitin, makom orang-orang sedang. Ada orang-orang awam, ada orang-orang sedang, ada nanti orang-orang yang khusus, ada yang tinggi, ada yang lebih tinggi lagi. Sabar ini makomnya orang-orang sedang. Padahal berat luar biasa loh ya, tapi itu makomnya orang-orang sedang. Wa'lam ya, anna sabra yu'tabaru min maqamatil mutawassitin. Jadi makomnya mutawassit. Li'anna nafsa ma damat takrahul masa'ib wal baliyat wa tadza minha yakunu ma'rifatuhu naqisan. Yang artinya, jadi selama diri kita ini kalau menghadapi musibah ya, itu kemudian kita merasa menderita, merasa tersiksa ya, dan kita merintih ketika ada musibah, itu berarti ma'rifah kita masih kurang. Kita akan jelaskan lagi ya. Sementara di antara makom yang lebih tinggi daripada makom sabar itu makom ridho. Sabar itu, kenapa sabar lebih rendah daripada itu? Karena orang yang sabar itu dia menerima tapi dia menderita. Sementara dia menerima tapi dia menderita, dia tersiksa dengan ujian ini. Tapi dia bersabar. Bagus, bukan tidak bagus. Tapi ada orang-orang yang sudah sampai pada makom ridho, sehingga ujian itu tidak membuatnya menderita karena dia punya ma'rifah yang tinggi. Contoh namanya yang Husain di padang Karbala ya. Kenapa dia masih bisa tersenyum? Karena dia sudah sampai pada makom ridho, ridham bi qada'ik wa tasliman li amrik la ma'budu siwa. Makom ridho seperti yang ditunjukkan oleh Sayyidah Zainab, ma ra'aitu illa jamila. Itu makom ridho. Orang kalau melihat keindahan, apakah menjerit, apakah merintih? Tidak. Dia melihat keindahan, dia tersenyum, dia bahagia. Ya, mungkin sebagian sebagian agak sulit untuk menerjemahkannya. Saya kasih contoh yang paling kecil. Kalau seorang laki-laki itu jatuh cinta kepada wanita, ya, semakin banyak pengorbanan yang dilakukan untuk yang dia cintai, dia semakin menikmati pengorbanan itu. Betul tidak? Betul. Ya, artinya aku dalam rangka meraih cintamu, aku arungi sekian samudra, ya. Aku lakukan semua ini, semua itu aku persembahkan untukmu. Semakin banyak persembahan, semakin dia bahagia. Ini sekedar contoh ya. Kita tidak dalam rangka menyamakan antara Tuhan dengan wanita. Ini hanya contoh saja bahwa kadang-kadang sesuatu yang kita berkorban untuknya itu kita merasakan nikmat. Orang yang mendaki gunung, ya. Orang kalau karena kan dia punya tujuan kan sampai di puncak. Tapi kalau gunungnya itu gunung yang datar, tidak ada bahayanya, ya orang tidak akan banggakan itu. Tapi kalau orang naik puncak Himalaya, ya, dengan badai angin dinginnya, kemudian dengan kemungkinan longsornya gunung es dan lain sebagainya, taruhan nyawa, makanan yang harus persiapan perjalanan, alat-alat ini, dan tidak banyak orang yang bisa sampai ke puncak dalam keadaan hidup. Ketika dia, artinya semakin banyak tantangannya, maka prestasinya akan, artinya dia menjalani tantangan ini dengan penuh kenikmatan. Malah kalau gunung yang biasa tidak usah dinaik, saya sudah di atas level itu, saya sudah melampaui level itu. Ya, dipahami ya? Ya. Nah, itu makom yang lebih tinggi daripada makom sabar adalah makom ridho. Ali bin Abi Thalib alaihissalam ketika mengarungi peperangan dan tidak syahid dan yang lain-lain syahid, Hamzah syahid, Ja'far syahid, semua syahid. Yang Ali walaupun dia di depan terus bersama Ar-Rasul, dia yang menghabisi musuh-musuh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak punya syahid. Suatu saat dia mengeluh kepada Rasul, "Ya Rasul, ini kenapa ini semua pada syahid? Kenapa syahadah menjauh dariku?" Rasul kemudian dan dikatakan, "Ya Ali, usah khawatir, syahadah akan menjemput." Kemudian Rasul bersenda gurau dengannya. Dan ketika hati-hati loh ya Ali ya, ketika syahadah nanti
mendatangimu, persiapkan kesabaranmu untuk menghadapinya. Yang wali mengatakan, dia Rasul, dia katakan bagaimana aku sabar dalam menghadapi syahadat, tapi ajarkan padaku bagaimana aku mensyukuri. Jadi makom syukur itu lebih tinggi lagi dari makom ridho nantinya. Ya, nah, Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil. Dan ternyata yang lain mengatakan bahwa makom ridho ini pun meskipun lebih tinggi daripada makom sabar, ini juga masih dalam tingkatan makom al-mutawassiti. Ya. Begitu juga, nah ini kan. Begitu juga ketika orang sabar untuk tidak bermaksiat atau sabar untuk taat. Kita ini kelasnya masih kelas mutawassitin, bahkan di bawah mutawassitin. Kita ini kan dalam hal ibadah itu kan kita sabar kan, sabar dalam menjalankan kewajiban-kewajiban. Makanya ya kita setelah habis sholat lega, kayak sholat ini beban bencana buat kita, ya kan? Ini berarti kita masih belum paham sholat itu apa, sehingga kita menganggapnya sebagai sesuatu yang mendatangkan derita. Dan kalau sudah selesai kita lakukan, bayangkan selesai bertemu dengan Allah itu kita lega. Loh, harusnya orang ingin selalu bertemu dengan Allah. Orang-orang tertentu itu seandainya diizinkan dia untuk tidak melakukan tugas-tugas yang lain, maka dia ingin seluruh waktunya adalah sholat. Jadi kita ini sebenarnya masih jauh dari ma'rifah, karenanya kita menganggap habis sholat itu Allahu Akbar subuh. Waduh, subuh harus bangun ini. Jadi kita taat, tapi kita menjalankannya dengan penuh penderitaan, ya, dengan penuh ketidakrelaan, ya. Hanya karena kita paham bahwa karena ini wajib, ya, kalau tidak kan kita kan akan ada siksanya kan, ya terpaksa lah kita. Jadi kita tidak menjalaninya dengan gembiraan, padahal itu bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesempatan kita bertemu dengan yang maha segala-galanya. Nah, berbeda dengan orang-orang yang memahami hakikat ibadah. Ya. Fa'innal insan. Sama juga ketika orang menghindarkan diri dari maksiat, itu sebenarnya dia kepingin, ya. Coba oleh ya agama, kepingin, ya. Ketika melihat orang-orang bermaksiat, ya, dalam hal-hal yang menyenangkan, pesta-pesta yang menyenangkan itu, kita kan menahan diri kan, berat buat kita menahan diri. Sajanya aku ya kepingin, ya, tapi karena tidak boleh, ya terpaksa saya sabar. Dia menderita untuk tidak bermaksiat. Jadi kita ini lega setelah kita menjalankan ketaatan, dan menderita karena menahan diri untuk tidak bermaksiat. Ini sabar-sabar kelas agak bawah sedikit, ya. Ini sabarnya kita, pembicara. Sementara kata yang ini, jika manusia memahami hakikat ibadah dan maksiat, maka dia akan menjalankan ibadah dengan penuh kebahagiaan, dengan penuh keriangan, dengan penuh semangat. Sebagaimana dia juga meninggalkan maksiat dengan penuh keceriaan dan kesenangan. Fa'innal insan idza adraka haqiqatal ibadah wa amana biswarihal bahiyah al-barzakhiyah. Ya, kalau dia paham hakikat ibadah, maka dia akan menjalankannya dengan penuh keceriaan dan kebahagiaan. Wa kadzalika, ya, ketika dia mengimani bentuk-bentuk barzah daripada perbuatan-perbuatan maksiat, ya, maka buat dia tidak bermaksiat bukan sesuatu yang berat, ringan, malah dia tidak bermaksiat baginya, malah membahagiakan. Nah, yang kemudian mencontohkan salah seorang ulama, ya, Al-Abdus Soleh, ya, Ibn Tawus, ya. Ibn Tawus itu luar biasa. Kata yang ini, Ibn Tawus ini karena dia memahami apa itu bentuk malakuti daripada ketaatan kepada Allah, maka dia setiap tahun itu dia merayakan, tapi bukan ulang tahun dirinya, yang dirayakan ulang tahun ketika dia masuk usia akil balik. Ultah taklifnya ini dirayakan, dan bukan hanya dirayakan. Jadi katakanlah dia masuk usia akil balik umur 14 tahun, katakanlah, ya. Di usia itu karena dia sudah menjadi wajib untuk menjalankan berbagai macam ketaatan, ini saat-saat yang membahagiakan baginya, dan tiap tahun dia peringati ultahnya itu, ya, ultah taklifnya, dan dia bagi-bagi hadiah ke teman-temannya dalam rangka merayakan ultah
masa atau ulta taklifnya. Wa yattakhidhu idan, ya, dia jadikan itu sebagai hari raya baginya, dan dia berbagi hadiah kepada teman-teman. Kenapa? Alasannya adalah karena Allah SWT telah memuliakan dia pada hari itu dalam menjalankan ibadah dan berbagai macam ketaatan. Artinya saya diberi kemuliaan oleh Allah untuk menjalankan perintah-perintahnya. Nah, karena itu bagi alim ini, kata Imam Khomeini, menjalankan apa namanya itu, ketaatan adalah sesuatu yang membahagiakan. Dan beliau kemudian mengatakan di mana kita dan di mana orang-orang yang seperti Ibn Paulus itu. Kata yang ini, kita ini masih merasa ketika Allah memberikan berbagai macam kewajiban, Allah telah memberikan tugas-tugas yang berat bagi kita, ya, menjerat kita dengan hukum-hukum syariat. Kita masih memahami hukum-hukum dari Allah itu sesuatu yang mengikat kita, yang menjerat kita, yang membatasi kebebasan kita. Alangkah bodohnya kita. Padahal tidak mungkin Tuhan itu memberikan sesuatu yang buruk bagi kita. Tapi dasar makrifat kita masih seperti itu, kita menganggapnya itu sebagai beban, ya, dan sebagai batasan bagi kebebasan kita. Ya seperti itu, sholat kemudian kita merasa lega, habis sholat lega. Nah, kita akan apa namanya itu berhenti sampai di sini ya, karena sudah 1 jam. Insya Allah kita akan lanjutkan ya tentang hadis sabar ini pada pertemuan yang kedua, insya Allah. Mudah-mudahan sedikit yang kita bahas semakin memberikan wacana dan pendalaman dari kita tentang hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan agar kita mewaspadai jangan sampai diri kita menjadi budak diri kita sendiri atau budak nafsu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.